Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman FITK, selamat datang di episode perdana FITK Newspot, podcastnya Dema FITK yang bakal nemenin kalian semua dengan obrolan santai, seru, dan penuh inspirasi dari fakultas kita tercinta. Perkenalkan, aku Saidul Amri, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang mana aku juga adalah salah satu duta FITK tahun 2024, yang mana bakal jadi host kalian di episode perdana FITK Newspot kali ini. Lewat podcast ini teman-teman, kita pengen ngajak teman-teman buat lebih dekat sama cerita-cerita inspiratif dari mahasiswa FITK, mulai dari prestasi, kegiatan seru, sampai tips kuliah biar makin produktif. Nah, di episode pertama ini teman-teman, kita langsung mulai dengan sesuatu yang spesial banget. Jadi kita kedatangan sosok yang luar biasa. Kita kedatangan sosok yang gak cuma aktif di kampus, tapi juga mengoleksi prestasi paling banyak di antara mahasiswa berprestasi FITK yang sempat kita posting di Instagram Dema FITK bulan Juni lalu. Keren banget gak sih? Nah, langsung aja teman-teman, kita sambut ini dia, Kak Farhatul Kholidiah. Halo teman-teman FTK. Halo Kak Farhatul atau Kak Kholidiah nih panggilannya? Lydia. Kak Lydia. Yeah. Oke, by the way teman-teman, Kak Lydia ini adalah seorang mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris. Bener nggak sih Kak? Betul sekali. Nah, kira-kira gimana ya kisah-kisah inspiratif dari Kak Lydia ini? Oke. Untuk pertama, mungkin kita langsung aja ya tanya beberapa pertanyaan mungkin ya. Yang mungkin, mana gimana? Ya, mungkin perkenalan dulu, Pak. Oh iya, perkenalan dulu. Maaf. Tak kenal maka tak iya, sayang. Tak kenal maka tak aruf lah. Oke. Oke, boleh banget Kak Lydia untuk perkenalan. Mungkin dari program studi tadi udah, terus juga mungkin dari semesternya, terus juga asalnya dan mungkin hobinya mungkin ya. Iya. Oke. Halo teman-teman FTK, perkenalkan nama saya Farhatul Kholidiah, biasa dipanggil Lydia. Saya dari jurusan TBI angkatan 2023. Asal ya? Asal ya. Asal saya Payudanangger, Gulu Sumenep, Madura. Saya sekarang berhobi di taekwondo. Ya. Selain itu ada nggak Kak? Ya kayak storytelling, acting gitu. Oke. Dan mungkin bisa diceritain Kak ya, mungkin awal mula kenapa suka sama hobi-hobi tersebut dan kenapa bisa langsung terjun ke beberapa mata lomba dan langsung menorehkan juara ya Kak ya. Oke. Sebelum saya menjawab, saya tidak mau dipandang sebagai kayak mahasiswa yang inspiratif ya. Jadi di sini saya ingin menceritakan saya maksudnya inspiratif yang sempurna seperti itu. Oke. Jadi saya karena dalam cerita saya nanti ada beberapa poin yang mungkin teman-teman FTK nanti bisa dapatkan, karena dalam perjalanan saya itu ada sebuah keraguan, kegagalan dan kesalahan dalam setiap prosesnya seperti itu. Oke. Boleh langsung diceritain? Oh, boleh. Jadi awalnya itu Lydia itu kelas 3 SMA ya, MA. Jadi kakak Lydia itu pas mau pulang pondok, balik pondok bilang, kamu itu harus berprestasi, mau gimana pun kamu harus berprestasi kayak gitu. Jadi Lydia cuma bilang, iya, tapi ya nggak tahu. Oh, berprestasi apa, bakatku apa seperti itu. Jadi Lydia di pondok itu mengikuti kegiatan OSIS. Jadi teman-teman Lydia itu menawarkan beberapa kompetisi. Salah satunya itu di Kota Malang, yaitu Unisma. Iya, lomba storytelling. Saya sebenarnya punya bakat acting tapi belum dikembangkan seperti itu. Lalu teman saya, ini Lid, kamu coba. Saya tanpa pikir panjang ya langsung coba. Intinya saya bisa membuktikan ke kakak saya tuh bisa berprestasi seperti itu. Dulu ya. Setelah itu saya coba dan ya alhamdulillah menang. Itu tingkat nasional harapan 2 ya alhamdulillah. Dan semenjak saat itu saya mengembangkan skill speech saya dan lain sebagainya seperti itu. Nah,
awal saya ikut taekwondo itu ketika saya mendaftarkan diri di UIN Malang, tentunya saya ikut taekwondo bukan karena ingin ikut lomba dan lain sebagainya, karena ingin menyeimbangkan antara menyeimbangkan antara kegiatan olahraga saya dengan pendidikan saya seperti itu. Karena menurut saya pribadi, kalau saya itu nggak dipaksa, orangnya itu nggak bisa seperti itu kan. Biasa cewek ya pengen langsing terus dan lain sebagainya. Jadi itu motivasinya dulu seperti itu. Semenjak saat itu saya ikut lomba pertama kali itu try-in. Try-in itu lomba yang diadakan di UKM Taekwondo itu sendiri bersama ranting-ranting Taekwondo. Ya alhamdulillah juara satu. Ya itu yang membuat saya semangat dan pede ikut lomba-lomba lainnya. Dan juga storytelling juga pernah 2024 kemarin juara 3. Ya alhamdulillah. Dan bisa dibilang itu salah satu motivasi kenapa ikut lagi dan lagi. Iya, benar ya? Seperti itu. Kalau gitu karena saking banyaknya ya, boleh dong Kak mungkin di-spill beberapa mata lomba yang mana itu sangat berkesan menurut kakaknya. Saya mengikuti beberapa lomba ya. 6 kali atau 7 kali. Masya Allah. Jadi 5 kali itu juara 1 emas, 1 kali itu juara 2 itu. Dan yang terakhir ini yang di Kediri ini, saya kalah. Saya kalah dan pertama kali itu nggak mendapatkan apa-apa, sertifikat pun, medali pun itu tidak mendapatkan bisa apa-apa. Gitu. Iya, dan itu justru menjadi momen kebanggaan saya itu kejuaraan yang paling berkesan buat saya seperti itu. Karena pada saat itu saya tuh teman-teman itu hamin setengah bulan itu udah latihan, sama seperti saya juga latihan, karena saya itu memiliki prioritas pendidikan yang utama dulu, karena sebetulnya orang tua saya itu nggak mendukung, bukan nggak setuju ya, tapi nggak mendukung, nggak mendukung kegiatan saya karena bukan karena karena takut tidak bisa seimbang antara pendidikan dan lainnya seperti itu. Paham. Terus takutnya juga saya kelelahan dan lain sebagainya. Jadi saya itu orangnya perfeksionis. Jadi saya harus sekarang saya harus perfect ini seperti itu. Jadi orang tua saya itu khawatir saya kelelahan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa di dua-duanya seperti itu. Bisa seimbang antara UKM dan ya kegiatan saya sama pendidikan saya seperti itu. Momen yang paling berkesan itu ketika saya H-7 menuju perlombaan, itu saya pulang dikarenakan ya ada acara di rumah, dipaksa. Ya akhirnya saya pulang. Ketika saya pulang saya sakit dan stamina saya turun. Sakit, dan saya dapat chat dari pelatih saya bahwa saat perlombaan itu ada, kan saya di Pomse itu kayak seni. Seni. Jadi ada perubahan seperti itu. Jadi kamu harus menghafalkan ini. Nah, sedangkan saya belum hafal apapun, boro-boro hafal, stamina saya itu kurang seperti itu. Jadi kamu harus ngafalin ini dalam waktu 2 hari ya, nggak bisa ya. Jadi saya mikir stamina saya kurang, terus saya nanti akan malu-maluin dan fix ini, saya negative thinking dulu, dan fix ini nggak akan menang, terus saya bisa batalin saat itu juga. Tapi saya ingat kembali, Lid, ini loh kamu yang daftar sendiri, nggak ada yang nyuruh. Terus kenapa kamu kenapa kamu nggak bertanggung jawab atas komitmen yang kamu pilih sendiri? Seperti komitmen. Itu. Jadi saya memutuskan untuk pergi lomba, apapun itu, nanti saya memalukan atau enggak, itu resiko saya, karena itu yang saya pilih sendiri seperti itu. Jadi saya ikut lomba. Setelah ikut lomba ya kalah beberapa poin saja. Tapi saya justru itu saya lebih bangga daripada lomba-lomba yang lain yang saya dapat emas kah, medali kah, seperti itu, karena saya kamu berhasil kayak bertanggung jawab sama komitmenmu sendiri seperti itu. Ya itu
karena saya yakin bahwa apa yang saya lakukan sekarang adalah investasi saya di masa nanti, seperti itu. Oke, paham. Berarti bisa dibilang ya, teman-teman FITK, dengan ada tantangan itu, Ya. Kak Lydia nih harus bertanggung jawab atas apa yang diambil. Iya, Bisa betul dibilang kayak sekali. gitu ya. Oke, dan semoga kedepannya nggak ada lagi apa sih namanya, halangan yang seperti tadi ya. Iya. Kayak tiba-tiba inilah, tiba-tiba iya. itulah. Dan mungkin selanjutnya ya Kak ya, tantangan terbesar mungkin dalam menemukan motivasi. Kan tadi kan menemukan motivasi udah sering ya, kayak Iya. aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Tapi kalau misalkan menurut Kak Lydia sendiri, cara menemukan motivasi itu sendiri. Cara menemukan motivasi. Yes. Sebenarnya ya, Mm-mm. motivasi itu dari diri kita sendiri. Oke. Tapi ya tentu ya motivasi kedua orang tua. Karena orang tua itu selalu memberikan apa yang terbaik untuk anaknya supaya nyaman belajar, supaya nyaman beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak, saya sebagai anak harus juga memperjuangkan, harus juga mengasihi mereka yang terbaik seperti itu. Dan juga motivasi saya adalah diri saya sendiri, of course. Oke. Karena saya sadar saya tidak akan berada di posisi ini lagi, di umur ini lagi. Meskipun saya nanti juga ingin mengambil S1 lagi, tapi vibes-nya pasti berbeda seperti itu. Oke. Jadi saya takut suatu hari nanti saya menyesal terhadap diri saya. Kok saya dulu nggak coba itu ya? Kok saya dulu nggak coba itu ya? Seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang itu salah satu motivasi supaya bisa konsisten. Iya, betul sekali. Oke, dan pastinya dengan keaktifannya Kakak Lydia di berbagai kegiatan, itu kira-kira pembagian waktunya tuh gimana Kak? Manajemen waktunya sendiri. Sebenarnya kalau manajemen waktu ya itu saya juga struggling sampai sekarang. Oke. Karena ya itu sangat sulit ya. Terkadang dosen pindah-pindah schedule dan lain sebagainya, itu sulit ya. Tapi ketika kita menemukan prioritas, kita itu harus berani mengatakan tidak. Jadi antara saya organisasi, kebetulan saya berorganisasi di Demayu, ya, dan latihan, terus dan studi saya. Jadi saya ketika latihan ya saya latihan, ketika saya waktunya belajar ya belajar, waktunya mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas, seperti itu. Kadang saya tuh karena membangun habit seperti ini tuh susah ya Kak. Karena saya berawal dari saya tuh sore latihan, terus malam itu ngerjain tugas, harus ngerjain tugas. Karena deadline-nya mepet seperti itu. Jadi saya mikir kalau saya latihan sekarang, saya nanti pas malam nanti jadi kelelahan tidur dan lain sebagainya. Ya udah deh, nggak mau latihan deh, mau ngerjain tugas aja. Tapi alhasil ya nggak kerjain semua karena scrolling TikTok, terus abis itu lah tiba-tiba udah malam lah, tiba-tiba ngantuk dah. Dan itu pelajarannya seperti itu. Berarti bisa dibilang tahu prioritasnya pertama. Tahu prioritas, dan juga pastinya kan di sini ada banyak ya kegiatan yang tak terduga biasanya. Iya, betul sekali. Bisa jadi tuh diculik sama temen, ya kan? Pergi ngopi. Nah. Iya. Rapat itu nggak apa-apa rapat, tapi habis rapat ngopi yuk. Nah, itu yang kacau. Jadi kira-kira nih kalau misalkan tips yang kayak gitu kan bahasanya diculik ya sama teman kita, kayak diculik habis latihan misalkan. Habis latihan, ayo kita ke ini, ayo kita ke ini. Jadi kayak kita people pleaser biasanya ya, kayak ini gimana ini aku nolaknya misalnya gitu. Kalau misalnya dari Kakak sendiri gimana tuh untuk manajemen hal yang kayak gitu? Maksudnya kayak untuk menolak teman-teman yang mana istilahnya menculik kita gitu. Iya, karena saya punya prioritas sih. Jadi saya bilangnya, oh enggak dulu deh. Tapi pengen. Sebenarnya itu pengen. Aku sebenarnya pengen velocity-an dan lain sebagainya. Tapi ya saya ingat tujuan saya itu berada di sini tuh apa, terus dan lain sebagainya. Karena waktu-waktu ngopi happy itu ada waktunya ya sebenarnya. Ada waktunya. Di akhir bulan.
Enggak. Hari Minggu. Hari Minggu. Oke, kalau gitu karena di awal tadi kali dia tuh nggak mau dipandang sebagai orang yang inspiratif, yang sangat inspiratif. Kalau gitu mungkin pengingat pesan untuk teman-teman FITK supaya bisa produktif seperti Kak Lydia. Kayak di samping ada organisasi, tetap bisa menang lomba, terus juga bisa seimbang sama mungkin studinya mungkin ya. Oke. Sebenarnya produktif itu tidak semua mengerjakan ya. Oke. Semua pekerjaan itu dikerjakan. Produktif itu mengerjakan sesuatu yang menurut kita itu penting seperti itu. Jadi mau saya mendaftarkan sesuatu seperti mendaftar di taekwondo, mendaftarkan di manapun itu gampang. Tapi konsistennya itu yang sulit. Seperti itu. Karena teman-teman saya di taekwondo pun angkatan saya itu 50. Tapi yang sampai sekarang itu 4, 6. Jadi konsisten itu yang yang sulit seperti itu. Istiqomah. Iya, istiqomahnya itu yang sulit. Berarti sama kayak sholat dong. Iya. Di awal mungkin kita gampang buat sholat duha di hari pertama, hari kedua. Tapi udah 1 bulan, 1 minggu, jadinya nggak konsisten gak sih? Karena kita nggak punya motivasi, bener? Seperti itu? Iya, boleh. Boleh. Tapi kalau sesuatu yang dipaksa di awal itu seterusnya itu akan maksudnya menjadi kebiasaan. Jadi ketika ditinggalkan itu nanti kayak nggak enak, merasa nggak enak seperti itu. Kita merasa seperti ada hal yang kurang dalam hidup kita atau di hari tersebut. Betul sekali. Oke, berarti bisa dibilang ini tuh taruh di prioritas nomor 1, bisa dibilang gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ya teman-teman, seorang Kak Lydia ini sangat-sangat rendah hati, tawadu orangnya. Jadi nggak mau dipandang sebagai orang yang inspiratif, tapi emang menginspirasi. Menurut aku sendiri pun sangat menginspirasi karena bisa membagi waktu di organisasi, terus juga bisa membagi waktu ketika lomba, dan apalagi bisa membagi waktu ketika studinya. Iya. Nah, kalau boleh nih, karena tadi kan udah ada pesan ya kan? Iya. Atau mungkin kesannya mungkin ya setelah kuliah 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun, hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun. Kira-kira kesannya nih teman-teman, Kak Lydia sebagai mahasiswa tahun ketiga, kira-kira sejauh ini apakah sudah puas atau masih pengen explore hal yang lain lagi? Tentunya saya dulu itu pas semester 1 itu fokusnya ke ma'had. Jadi saya belum mengikuti beberapa organisasi, cuman taekwondo saja. Jadi semakin saya sekarang saya mau naik semester 5. Jadi saya semakin ingin mengeksplor diri saya untuk mengikuti banyak hal seperti itu. Ya. Salah satunya boleh di-spill mungkin Kak Lydia? Salah satu atau salah duanya? Salah duanya. Mungkin kesibukan sekarang seperti itu. Bukan, atau seperti kayak misalkan wishlistnya di tahun ini adalah naik gunung. Wishlistnya tahun ini bisa renang misalkan. Sebenarnya bisnisnya tahun ini Lydia pengen membangun bisnis ya. Tentunya Lydia juga sekarang sudah sedang kayak pembangunan brand, dan Lydia pengen nanti bisnisnya Lydia itu lancar seperti itu. Oke, berarti membangun brand. Iya. Membangun brand, semoga mungkin setelah ini teman-teman FITK kalau misalnya ketemu mungkin ya sama Kak Lydia, langsung tanya aja kira-kira brandnya apa, namanya apa gitu ya kan. Iya, boleh. Oke, itu dia tadi teman-teman FITK, kisah inspiratif dan juga pesan dan kesannya selama berkuliah. Di samping kuliah ada organisasi, terus juga ikut lomba, dan juga seimbang dengan studinya Kak Lydia. Jadi teman-teman, semoga dengan cerita tadi dan juga obrolan tipis kita tadi itu bisa menginspirasi teman-teman FITK untuk terus bisa berkembang di masa perkuliahan ini, pastinya dengan keadaan yang produktif dan fit pastinya. Wah, ini dia, sampailah kita ke penghujung acara teman-teman FITK. Banyak banget ya insight baru, mungkin soal manajemen waktu ya kan, dan juga mungkin bagaimana cara kita membagi waktu, terus motivasi kita, bagaimana cara kita supaya bisa membuat motivasi supaya konsisten, dan juga mungkin motivasi dari orang tua itu salah satu yang paling penting. Betul sekali. Dari yang aku dapat tadi dari sekali. hasil obrolan hari ini.
Dan di sini aku mau ucapin terima kasih ke Kak Lydia selaku narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya, ya kan, di FITK Newspot ini. Semoga kisahnya Kak Lydia ini membuat kita semua terus berkembang, dan juga jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe YouTube Dema FITK, dan tunggu episode berikutnya. Aku Saidul Amri pamit undur diri. Sampai jumpa di FITK Newspot selanjutnya. Salam inspirasi untuk kita semua.